12. Oke, mungkin sudah terekam ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Saputra dengan NIM 4112311139. Sini saya akan sedikit ya menggambarkan terkait proses dari pengolahan data, baik itu nanti dari data preparation, terus kemudian data cleansing, kemudian terakhir juga data visualization gitu. Terkait nanti juga mungkin saya akan berikan bonus insight yang mungkin bisa didapatkan dari data tersebut gitu. Dashboard analitik penjualan gitu. Nah, ini ada latar belakang dan masalah tujuannya, yaitu masalah utama pertama, data yang saya punya atau yang saya dapatkan itu tidak terstruktur. Ada beberapa data yang nol atau kosong, typo, kemudian formatnya tidak konsisten. Nah, untuk mengerti struktur data pipeline, pembersihan akan saya lakukan dalam 4 langkah. Nah, ini nanti mungkin saya lakukan ya. Bentar. Tujuan proyek ini udah pasti ya, memahami struktur dan isi data, membersihkan data dengan pipeline 4 langkah, transformasi data menggunakan agresi SQL, menganalisis data untuk insight bisnis, membuat dashboard visual interaktif. Nah, ini mungkin gambaran sederhana dari nanti website saya pakai Laravel 11, dan saya juga pakai database MySQL. Untuk tampilannya saya menggunakan file 5 ya. Terus untuk library seperti untuk chart sama icon-iconnya saya pakai Chart.js plus Bootstrap 5.3. Ini saya juga menggunakan Mat website ya untuk ekspor dan importnya gitu. Kemudian ini tadi udah dijelaskan ya, untuk browser front end-nya menggunakan Chart.js 45 untuk visualisasi datanya. .php menggunakan request HTTP, controllernya saya ada dashboard controller, import controller, export, menangil request service layer, kemudian ada repository database. Ini enggak terlalu penting. Database nanti saya jelaskan langsung di dbehavior-nya. Ini kurang lebih untuk untuk skema nanti yang akan saya buat ya. Lebih tepatnya sini ini tipe datanya sih yang tadi datanya dapat dari sini. Ini kan kita masih nggak tahu nih tipe datanya apa nih. Mungkin nanti jadi mungkin ya memang udah sesuai ya, cuma kan kalau misalnya date kita upload kan ini kan jadi invalid nih. Jadi mungkin ini akan saya convert dulu ke plain text. Nanti dari plain text ini baru kita ubah sesuaikan dengan tipe data yang sesuai. Nah, kemudian untuk tabelnya, nah ini untuk kurang lebih tabel database yang saya buat ya, formatnya begini. Untuk yang ID saya bikin tipe datanya big integer ya, walaupun ini sebenarnya terlalu overkill sih. Integer juga cukup, cuma antisipasi kita menggunakan big integer kan, soalnya ini kan sebagai primary key utama ya, dia kan nanti akan menjadi primer data yang tidak akan bisa diduplikat gitu. Mungkin karena kebetulan data saya cuma 300, jadi ya kesana terlalu overkill. Cuma mungkin nanti kalau misalnya datanya lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya, mungkin ini atau mungkin kurang ya menggunakan big integer gitu. Nah, ini untuk kolom tanggal tipe datanya date. Untuk produk kategori saya menggunakan tipe datanya varchar 255, saya pakai semua full. Jumlah saya menggunakan integer. Untuk harga totalnya saya menggunakan desimal atau floating point ya. Kita mulai dari mungkin import ya. Jadi kan dari awal kan tadi plain text semua ya saya downloadnya. Nah, sebenarnya ketika nanti kita pas import itu dari plain text itu nanti diubah nih di ini. Nah, di import itu ketika kita import sebenarnya saya juga udah ngubah nih otomatis di sini nih. Jadi nanti untuk tanggal produk kategori berupa string. Nah, untuk nanti jumlah harga sama totalnya akan diubah menjadi integer, float dan float. Jadi pada saat masuk ke database ini, database yang ada di sini itu berupanya udah kayak tadi di sini nih. Udah berupa untuk tanggal menggunakan plain text atau string. Ini string. Nah, untuk jumlah harga dan total menggunakan integer, float dan float. Namun nanti kenapa saya tanggal menggunakan string? Nah, nanti ada di query-nya ya. Mungkin kita ini semoga kelihatan apa ya? Apakah nggak kelihatan? Nah, ini kita masuk ke query-nya. Sebentar.
Ada beberapa cara yang saya gunakan untuk apa ya, mengatasi gitu ya, dengan data-data yang nol gitu. Yang pertama itu hapus baris ya. Misalnya kalau ada nama produk atau kategori yang kosong itu kan udah pasti bingung ya, nggak tahu ini sebenarnya produknya mau apa, mau di show value pun juga bingung, kita aja nggak tahu produk yang dibeli itu apa nih. Misalnya kayak eh, ini si untuk bagian nama produk nih, oke lah dia kategori aksesoris tapi kan kita nggak tahu aksesorisnya itu produknya apa gitu, jadi lebih baik data ini kita hapus saja gitu. Kemudian ada juga nol kategori ya, antisipasi juga kalau oh ini ada nih. Ini kan buku ya, buku aja kita nggak tahu nih masuk kategori mana, entah mungkin edukasi atau ATK gitu. Jadi lebih baik juga baris yang memilih apa di bagian kategori ini yang memiliki data nol, alangkah baiknya mending kita hapus saja. Terus ini juga untuk yang baris untuk yang ini ya, tanggal ya. Itu yang pertama, saya mungkin akan hapus baris ya yang mengandung kata nol. Itu juga ini string juga nih, hapus baris dengan kategori nol atau kosong, string yang mengandung kata nol. Misalnya nih query-nya saya contoh jelaskan sederhananya ya, misal delete from, jadi hapus dari table sales di mana kategori atau data dari kolom kategori adalah kosong, nol. Atau trim itu berarti nanti kita akan ini ya, di untuk data kategori itu kita hapus dulu white space-nya. Habis white space-nya kita upper. Nah, nanti kita upper itu berarti diubah semua ke kapital, habis itu kita trim lagi gitu. Jadi biar dipastiin nanti kan hurufnya jadi kapital semua nih. Ketika udah kapital plus dia udah jadi apa tuh namanya, nul tanpa ada white space, baru kita nanti dicek kalau misalnya dia nul baru kita hapus. Jadi selain dari nul sini ada nul ketika dia mungkin hanya tidak ada hanya white space-nya aja. Nah, untuk memastikan lagi siapa tahu mungkin ada nul yang nul yang dia bertulisan dengan huruf kecil. Nah, kita uppercase-kan dulu, baru kita trim, baru kita hapus. Oke, yang kedua ini isi jumlah. Misal untuk kategori dan produknya udah ada nih, udah tertulis, tapi kebetulan karena ininya harganya nol, masa iya jumlahnya tidak dapat. Nah, makanya itu kita buat nih, misalnya kalau harga jumlahnya tidak sesuai, kita berikan nama jumlahnya 1 secara default. Kemudian untuk harga yang belum ada ya atau yang nol, kita kasih defaultnya 0 gitu. Nah, ini untuk memastikan nih, hitung ulang nih ya untuk jumlahnya nih, totalnya, memastikan nih update sales set total sama dengan jumlah dikali harga. Kan karena kita baru bersihin di sini ya, jadi untuk jumlahnya ini kita pastiin lagi nih, kita hitung ulang antara jumlah dan harganya gitu. Nah, ini kita update sales, kita set ya, kita buat total sama dengan atau kolom total yaitu jumlah ya, kolom jumlah dikali dengan kolom harga, dimana total itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, ini untuk validasi tanggal ya, kita buat nih fallback date, select tampilkan tanggal dari table sales di mana tanggal itu tidak nol nih. Nah, terus kita gunakan fungsi string to date atau ubah dari string ke dalam tanggal gitu dengan formatnya tahun, bulan, hari ya, limitasinya 1. Terus kita juga update tanggal kosong atau yang not a date, tadi kan sempat ada tulisan not a date ya, dengan fallback gitu. Update sales, jadi kita fallback ke tanggal pertama gitu. Nah, ini kemudian kita normalisasikan juga untuk tanggalnya ke format tahun, bulan, dan hari. Kemudian ini untuk ini ya, menstandarisasi teks ya, program kategori. Ini kita update juga nih kolomnya, kita set produk concat ya, yang bukan upper, di mana string dari produk 1 dan produk 2. Oke. Upper berarti nanti semua semua nama ya, semua nama akan dinaikkan gitu, kapitalkan gitu intinya. Terus ini juga untuk kategori sama persis ya dengan produk. Terus ini juga untuk penghitungan, mungkin saya tampilkan sekalian ya. Saya tadi lupa tampilkan ya, Pak. Select
mungkin nanti pasti selek kali ya. Nah ini untuk update salesnya nih, untuk Mas yang tadi saya juga bilang ya, memastikan ya untuk harga total itu pastiin dia hasil dari jumlah dan harganya gitu. Nah ini untuk verifikasi data cleaningnya, cek apakah data-data yang nol sudah di cleansing atau sudah hilang gitu. Nah ini total barisnya ada 293, lo ada 293. Ini udah hasil dari penghapusan baris yang nol ya, kan tadi data ada 300, jadi kurang lebih nolnya ada 7. Nah itu saya hapus, tapi nolnya itu juga nol yang kategori dan produknya gitu, bukan yang tanggal ataupun yang jumlahnya gitu. Jadi ini 293 itu yang memang kategori dan produknya nol. Itu ditemukan sisanya 293, kemudian dicek nih dari kategori dan tanggalnya. Kemudian ini untuk mismatchnya, nah ini sampel data, ini contoh nih ya, kita tampilkan nih untuk ID-nya, untuk datanya kita ambil sampel 10 aja. Ini udah tidak ada nol sama sekali ya. Baru kita hitung nih, kita buat nih datanya udah bersih nih, otomatis kita udah siap nih mau di dibuat visualisasinya gitu. Misal kita ingin membuat tren penjualan nih ya, misalnya untuk untuk tanggal 3, total penjualannya berapa, 5.000 gitu. Misalnya untuk tanggal 9 Maret, total penjualannya 166 juta gitu. Nah ini kita di sini nih. Nah ini kita lihat ya, ini untuk menyamakan total penjualannya per produk ya. Jadi kira-kira produk mana nih yang paling laris gitu. Nih mungkin saya jelaskan sedikit terkait QID-nya ya. Select berarti tampilkan, produk berarti saya tampilkan kolom produk, sum total berarti jumlahkan kolom total. Nah nanti kita aliaskan menjadi total penjualan. Count bintang berarti menghitung banyaknya data yang ada pada menghitung banyaknya data yang ada pada tabel ini ya. Count, nanti kita aliaskan menjadi jumlah transaksinya. Terus average dari kolom total gitu. Berarti nanti untuk kolom ini akan dicari rata-rata menggunakan function average. Nah, kita dapat nih ya laptop dengan total penjualannya segini, jumlah transaksi ada 32 dengan rata-rata 66 juta. Nah ini kita juga ada total penjualan per kategori ya, nih, total penjualan per produk. Ini kan laptop nih paling gede nih tuh ya, 2 juta 2 berapa tuh, 126 2 miliar. Nih 2 miliar tuh, 136 dibanding headset berapa, 90 juta, keyboard 89 juta, tas 53 juta gitu. Nah ini juga ada nih total penjualan per kategori ya. Nah ini untuk kategori tertingginya itu elektronik ya, mungkin karena terdongkrak oleh ini ya, oleh laptop ya, jadi makanya penjualannya tuh besar gitu. Ingat totalnya tuh 2 miliar ya, 2 miliar. Nah ini total penjualan per kategorinya nih, kategori elektronik. Ini total penjualan ini dari 3 ini nih, yang mulai dari hitung dari 2024 bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah ini kita dapat totalnya itu kurang lebih 2 miliar untuk kategori elektronik. Dan mungkin amat terakhir paling distribusi ya, distribusi kategori. Cuma di sini saya nggak ada. Penjualan per kategori bulan. Ini sebenarnya ngambil dari sini juga sih, cuma saya bentuknya bentuk pie chart. Sama terakhir ini untuk tren penjualan per hariannya nih. Ini untuk hariannya nih, misalnya untuk di ini tanggal pertama bulan pertama total penjualannya sudah mencapai 4 juta gitu, jangan jumlah transaksinya itu 5. Nah ini untuk kategori per bulan ya. Nah misal dalam kategori aksesoris, dalam bulan pertama itu dapat 17 juta,
Terus untuk kategori ATK dalam bulan pertama itu dapat 830.000 gitu dan seterusnya. Ini untuk sama penjualan kategori per minggu. Nah, ini dalam apa namanya? Satu minggu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kurang lebih 6 sampai 7. Nah, ini misalnya untuk produk buku. Nah, buku ada ya total penjualan 3.000, berarti kan beli 4. Udah sih, nggak apa ya, saya juga udah tahu lagi. Coba yang perlu dijelaskan tuh apa ya? Dijelaskan udah. Oh, ekspor ya. Ekspor data ya. Ekspor data. Oke. Sekarang kita mungkin ekspor datanya. Nah, ini kita ekspor misalnya dalam bentuk PDF ya sebagai laporan. Nah, ini untuk laporan penjualannya nih. Kalau ini kayaknya full nih. Ini untuk laporan penjualan full dari pembelian pembelian pertama sampai, berarti sampai ini nih yang bulan Maret. Iya kan, sampai bulan Maret. Ini saya coba download ya. Print ini ya. Save. Sales report. Oke, bisa. Untuk penjualan, untuk ekspornya sudah bisa kita buat laporkannya. Yang juga disediakan untuk Excel. Siapa tahu mungkin masih mau diolah untuk data Excelnya dari total ininya. Sama paling sambil menunggu, ini insight yang bisa saya berikan ya. Yang pertama itu produk udah jelas ya, tadi kita lihat juga ya, laptop merupakan, oh ini Excelnya. Sebenarnya ini sama aja, cuma ini dengan database tadi, cuma bedanya ini hanya dalam yang tadi itu berbentuk SQL, yang ini berbentuk Excel gitu. Intinya mah ini data yang sudah rapi aja gitu, terus diekspor ke dalam Excel. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan yang tadi ada di database SQL-nya ya, atau yang udah kita jelaskan di DBverse ini. Nah, terus tadi sini insight-nya. Ini ada insight-insight yang saya bisa berikan ya. Pertama, untuk produk Teralis sudah jelas tadi, laptop memberikan produk dengan penjualan tertinggi dengan total revenue 2.136.000.000. Berkontribusi sebesar 87% dari total revenue. Fokus pemasaran dan stok para produk ini perlu diprioritaskan gitu. Untuk dominannya jelas karena laptop ini masuk kategori elektronik, kategori elektronik tuh menjadi dominasi ya untuk penjualannya gitu. Mencakup 96,5% dari total revenue. Ekspansi produk dalam kategori ini dapat meningkatkan penjualan lebih lanjut. Untuk performa bisnis rata-rata transaksi kita mendapatkan 8.311.638 rupiah. Untuk divisi produk terdapat 7 produk dalam 4 kategori. Divisi yang baik membantu mengurangi risiko bisnis dan menjangkau pasar lebih luas. Nah, ini untuk sedikit information ini aja. Transaksi tertinggi kita itu ada di barang laptop ya, senilai 112 juta pada tanggal 7 Maret 2024. Itu tuh ini. Nah, ini 7 Maret 2024. 78. Nah, ini kebetulan transaksi terbesar ya adalah laptop sebesar senilai 120 juta pada tanggal 7 Maret. Jadi dari laptop doang, khusus untuk laptop dia udah mengcover 112 juta hanya dari satu produk. Mungkin itu saja penjelasan yang mungkin terlalu kaku dan tidak jelas gitu. Mohon maaf, ibarat kata misalnya penjelasan saya kurang mudah dipahami gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih Bapak.